Dewan Pertimbangan Agung sama dengan langkah untuk merangkul. Nah, gimana tuh caranya ya? Rame-rame nih kabar DPR mau revisi One Team Press jadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dengar-dengar anggota dari DPA ini akan diisi juga sama mantan Presiden Indonesia. Buat yang belum familiar, DPA itu kayak penasehat super untuk presiden kita. Gambarannya gini, lo punya grup chat bareng teman-teman yang selalu kasih masukan dan nasihat terbaik biar hidup lo makin mantap. Nah, DPA itu grup chatnya presiden, tapi jelas jauh lebih serius. Fungsi utama DPA adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden mengenai berbagai hal penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Jadi, ketika presiden harus mengambil keputusan besar, DPA ini yang membantu kasih pandangan dari berbagai perspektif biar keputusannya tepat sasaran. Gue jadi ingat sama keinginan presiden terpilih Prabowo Subianto yang pengen merangkul banyak pihak di pemerintahannya mendatang. Kemarin kalau lo ingat, Pak Prabowo sempat ngusulin mau bikin presidential club yang tujuannya buat merangkul mantan presiden Indonesia yang masih hidup. Presidential club ini tujuannya selain membentuk silaturahmi, tapi juga sebagai tempat diskusi antara presiden terpilih dengan mantan presiden Indonesia. Usulan ini dapat banyak dukungan dan pujian yang salah satunya datang dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang setuju dengan adanya klub ini. Terus pas tahun 2019 di mana pas waktu itu Pak Prabowo kalah dari Pak Jokowi di Pilpres, beliau bertemu di MRT. Ini bukan cuma pertemuan biasa, tapi simbol persatuan yang luar biasa setelah pemilu yang cukup panas. Dua rival politik yang sebelumnya saling bersaing ketat, akhirnya duduk bareng dan ngobrol di dalam satu gerbong. Momen Jokowi dan Prabowo ini menunjukkan kepada kita semua bahwa meskipun mereka pernah berseberangan, tapi mereka tetap bisa bersatu demi kebaikan bangsa. Pak Jokowi ngomong bahwa dia ingin menggerakkan kembali persatuan sebagai satu bangsa. Dia bilang kalau Indonesia ini punya satu keluarga besar yaitu NKRI. Pak Prabowo juga senada sama Presiden Jokowi. Beliau pengen semua warga negara tetap merasa bagian dari keluarga besar Indonesia tanpa terkecuali. Pertemuan ini adalah bentuk kedewasaan politik dari kedua tokoh ini. Jokowi dan Prabowo membuktikan bahwa perbedaan pendapat itu wajar. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bersatu setelah itu demi kemajuan bersama. Hal ini jadi contoh buat kita semua bahwa persatuan dan kerjasama adalah kunci utama untuk membangun bangsa yang kuat. Kalau ngeliat dari situ, gue ngeliat gaya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto bisa dibilang sosok yang menjunjung tinggi nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Soalnya buat dia nggak apa-apa beda, yang penting punya visi buat memajukan kepentingan bangsa dan negara, lebih baik merangkul daripada memukul. Sikap merangkul ini kelihatan konsisten dari dulu dan makin kelihatan terutama pas masa kampanye Pilpres 2024. Mantan Danjen Kopassus ini sering bilang kalau dirinya akan merangkul dan melindungi semua pihak jika dirinya menang, baik itu yang mencintai dirinya maupun membencinya. Saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya akan merangkul, saya akan melindungi, saya akan berbakti. Kemudian saat menang versi quick count, Pak Prabowo juga kembali menekankan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya akan merangkul semua unsur dan kekuatan serta akan menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Gak heran dengan pendekatan politik yang beda dari yang lain membuat Pak Prabowo bisa berkolaborasi lancar baik dengan lingkungan internal partai maupun dari luar partai. Kalau mundur ke belakang aja, ingat kan saat sempat gak enak dengan PDIP yang melanggar perjanjian batu tulis pas tahun 2014. Pak Prabowo tetap legowo dengan PDIP yang ketika itu memilih untuk mencalonkan dan mendukung Jokowi di pemilu 2014. At the end, gue melihat Pak Prabowo Subianto memang ingin merangkul berbagai pihak dalam pemerintahannya
demi mewujudkan Indonesia yang maju. Tantangannya dia sebagai presiden ke depannya akan sangat banyak. Makanya perlu berbagai dukungan dan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan tantangan itu. Makanya DPA itu diperlukan di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru ke depannya. Dalam struktur politik yang kompleks seperti Indonesia, keberadaan DPA bisa membantu memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kita bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk kelompok tertentu. Nah, di negara lain juga sebenarnya ada kok dewan yang tugasnya sejenis kayak One Team Press atau DPA di Indonesia. Misalnya Amerika Serikat punya Council of Economic Advisor atau CEA. Dewan Penasehat Ekonomi Amerika Serikat ini bertugas langsung memberikan nasihat berkaitan kebijakan ekonomi langsung ke Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Biasanya mereka menyusun laporan bernama Economic Report of the President yang memberikan analisis mendalam tentang ekonomi US termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi, analisis pasar tenaga kerja, kebijakan fiskal dan moneter, serta isu-isu ekonomi lainnya. Dampak nyata dari keberadaan dewan ini adalah dikeluarkannya kebijakan Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security pada Maret 2020 oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menanggulangi COVID-19. Jadi sebenarnya Dewan Penasehat itu emang ada kok di negara lain dan gue rasa layak untuk Indonesia punya dewan ini. Yang gak kalah penting, DPA juga bisa jadi alat untuk meredam konflik politik. Berbagai pihak yang sebelumnya mungkin saling bertentangan bisa menemukan titik temu dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Ini tentu saja bisa membantu menjaga stabilitas politik dan sosial di negara kita. Jadi dengan semua manfaat yang bisa diberikan oleh DPA, gak heran kalau banyak yang mendukung ide ini. DPA bisa jadi solusi yang efektif untuk merangkul berbagai pihak dan menjaga agar negara kita tetap stabil dan berkembang cepat. Yang jelas kita semua berharap bahwa langkah ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua dan membuat Indonesia semakin maju. Sekarang perbedaan One Team Press saat ini dengan rencana pembentukan Dewan Pertimbangan Agung adalah jumlah anggota yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Jadi kalau presiden butuh lebih banyak masukan dari berbagai bidang, bisa tambah anggota. Fleksibel banget kan? Selain itu, anggota DPA juga gak perlu punya keahlian khusus di bidang pemerintahan. Artinya siapa aja bisa ditunjuk jadi anggota DPA asalkan dipercaya sama presiden. Ini membuka peluang lebih banyak orang dari berbagai latar belakang buat kasih kontribusi nyata. Misalnya presiden butuh masukan terkait kebijakan di bidang keamanan. Dia bisa nih merekrut orang dari latar belakang militer atau pakar bidang keamanan untuk kasih masukan. Dengan DPA yang baru ini, siapapun yang ahli atau kompeten di bidangnya punya kesempatan buat kasih kontribusi nyata buat negara. Prabowo pasti bisa mengajak berbagai pihak buat jadi bagian dari DPA. Mulai dari tokoh, akademisi, hingga praktisi yang punya pandangan dan ide brilian. Gue optimis gaya kepemimpinan seperti ini kemudian dengan keberadaan DPA, semangat keberlanjutan Indonesia akan lancar hingga lebih baik lagi ke depannya. Jadi bukan sekedar merangkul tapi solutif buat negeri ini. Karena dengan nasionalisme yang inklusif, yang menghargai dan merangkul perbedaan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran bersama. Gak lupa kita doakan juga agar selama memimpin beliau bisa menepati janji-janji kampanye politiknya. Nah kalau lo sendiri optimis gak nih Pak Prabowo bisa merangkul semua pihak? Komen di bawah ya.